warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Perjalanan haji bersama Rasul diadang oleh wanita Khasamiyah yang menanyakan tentang badal haji. Sebelum saya memaparkan badal haji, mohon maaf kemarin ada satu pertanyaan yang belum terjawab, lupa saya, enggak saya save. Oh monggo silakan, mic-nya bisa diberikan. Pertanyaan yang ketiga kalau nggak salah yang belum terjawab kemarin. Atau boleh tanya yang lain, boleh silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Yeah. Pertanyaan ketiga tentang surat Al-Baqarah ayat 196 tentang hadyu. Bentar, saya bukanya ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 196 insyaallah. 196. Ya, yang bagian akhir itu kan famalam yajid fasyamu salah satu ayamin fil haji wasabatin idza raja'tum. Oh iya. Ya, itu kan artinya untuk bentar. Lanjutannya itu ada dijelaskan tentang haji bagi penduduk selain Masjidil Haram. Iya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. 196. Ji. Untuk pertanyaan ke-1 dan ke-2 itu saya masih ada sedikit bingung Ustaz. Oh boleh tanya. Yang pertanyaan pertama kemarin tentang batasan sudah jelas tentang punggung tangan. Artinya kalau menurut hadis riwayat Asma, artinya Rasul itu menunjuk illa hada wa hada, berarti batasan perempuan untuk aurat adalah muka dan telapak tangan untuk menutupnya. Betul. Artinya untuk kaki itu apakah cukup kaos kaki ataukah kita harus menjulurkan baju gamis sampai panjang? Kayaknya kalau di Indonesia tidak mungkin. Iya. Itu penjelasan Ustaz. Kenapa kok masih ada di Afrika itu, bahkan orang-orang Afrika yang kebetulan saya tahu sholat itu bahkan masih terbuka kakinya. Asik. Terus yang kedua yang saya bingung, sudah jelas bahwa umroh ke umroh lain itu menggugurkan dosa gitu Ustaz. Yang saya bingungkan adalah saat kita di sana ambil paket misal 12 hari, apakah selama 12 hari itu sebaiknya kita umroh terus atau lebih atau bagaimana? Iya. Untuk pertanyaan pertama, kemarin saya kasih muqaddimah pesan Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan Rasul, apa yang dicontohkan Rasul, ambillah sebatas kemampuan. Memang untuk menjalankan ketaatan itu ya butuh keilmuan, butuh kemampuan dan sebagainya. Itu berbeda kalau larangan, fantahu, harus secara totalitas. Sekarang ada perintah bagi wanita kalau sudah usia balik supaya tidak menampakkan kecuali ini dan ini. Ya nanti
disebutkan dengan isyarat wajah dan telapak tangan. Yang jadi pertanyaan, gimana misalnya kakinya masih kelihatan gitu. Kalau ingin secara totalitas, wanita itu isbal. Isbal itu sampai nyaruk bumi. Sehingga otomatis kakinya nanti akan tertutup. Ini disiasati dengan kaos kaki, ya ndak apa-apa, nggak ada masalah. Itu sebabnya laki-laki ndak boleh berpakaian isbal nyaruk bumi. Karena apa? Dikhawatirkan ada penyerupaan dengan wanita. Ustaz, saya melihat wanita itu pakai kerudung tapi rambutnya kelihatan, Ustaz. Ya saya bilang, alhamdulillah cik gelem gawe kerudung. Memang itulah kemampuan dia menjalankan ketaatan. Itu ceritanya begitu. Dia mampu secara totalitas, alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang kedua, boleh ndak umroh berkali-kali? Hadisnya kan sahih. Antara satu umroh dengan umroh yang lain, mudah-mudahan menjadi penebus dosa antara keduanya. Ini memberi sinyal mau umroh sekali, 2 kali, 3 kali, ndak ada problem, ndak ada masalah. Cuma kalau ibu ingin jawaban model salafi, lainnya gimana? Mesti nanti dikirim dengan balik pertanyaan, umroh berkali-kali itu baik atau tidak? Mesti jawabannya baik. Pernah dicontohkan Rasul atau tidak? Pasti jawabannya tidak. Kalau yang kita anggap baik itu benar, Rasul yang harus pertama kali memberi contoh. Karena tidak ada contoh dari Rasul, itu termasuk perkara yang diada-adakan. Itu jawaban lumayan. Agak kasar, termasuk bid'ah. Tambah kasar, semuanya masuk neraka. Itu cara berpikirnya begitu. Karena pola pikirnya memang tekstual dan tidak pernah ada contoh dari Rasul. Coba kalau melihat konteksnya, gimana Rasul memberi contoh untuk umroh berkali-kali? Wong datang ke Makkah hajian itu hanya sekali. Sampai di kota Mekah tanggal 6, tanggal 8 sudah prosesi ibadah haji. Habis nafarsani langsung kembali ke Madinah. Sempat diinterupsi oleh Aisyah, ya Rasul, umat pulang dengan membawa 2 pahala. Apa itu? Haji dan umroh. Saya waktu datang kan haid, tidak bisa umroh. Saya baru dapat pahala haji. Maka Rasul bilang, mana kakakmu Abdurrahman? Panggil ke sini. Bilang Rasul kepada Abdurrahman, bawa adikmu ke Tan'im untuk umroh dari Tan'im. Jadi yang dilakukan Aisyah itu hajian dulu, setelah itu baru apa? Umroh. Dikenal dengan haji ifrad. Pulang setelah itu. Terus kapan Rasul memberi contoh untuk umroh berkali-kali? Ya sama dengan pertanyaan gini loh Bu, Ustadz, boleh enggak sholat Jumat itu digabung, dijamak dengan sholat asar? Ya kalau model jawaban salafi,
Ya ndak boleh. Kenapa ndak boleh? Ndak pernah ada contoh dari Rasul. Kok nggak ada contoh? Lah setiap Jumat Rasul kan ndak pernah ngeluyur. Nah kalau ngeluyur, siapa yang khotib? Siapa yang jadi imam Jumat? Itu berbeda dengan kondisi kita. Termasuk saya disuruh Jumatan di Gresik. Saya kan musafir. Masa saya harus nerima rusuh sehingga nggak boleh Jumatan? Masa di masjid saya nyakut batok gitu. Ya sudah, untuk Jumatan saya tidak terima rusuh. Saya tetap ingin menikmati Jumatan bersama umat. Untuk asar saya terima rusuh, sehingga kan saya boleh menjamak dan mengqashar. Tapi kalau model salafi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak ada tuntunan. Begitu ceritanya. Muncul pertanyaan lagi, Ustaz, boleh tidak zakat fitrah dengan uang? Pakai model salafi? Boleh. Kenapa tidak boleh? Pernah tidak dicontohkan oleh Rasul? Tidak pernah. Pernah tidak dicontohkan oleh salaful soleh? Tidak pernah. Kalau yang kita anggap baik itu benar, Rasul yang harus pertama kali memberi contoh. Karena tidak ada contoh, itu termasuk perkara yang diada-adakan. Itu paling sederhana. Agak keras, termasuk apa? Bid'ah. Keras lagi, tempatnya di neraka gitu. Karena tidak mau bicara secara kontekstual. Padahal kalau ingin konteksnya, Madinah itu hutan belantara, cari makanan sulit. Andai kan ada makanan mahalnya, Masya Allah. Padahal maqasid zakat fitrah untuk santapan besok di hari raya. Maka di wilayah yang makanan lebih gampang dengan uang, kenapa tidak boleh zakat fitrah pakai uang? Apalagi di Indonesia, makanan tidak seperti di Arab yang kayak sosis makleb gitu. Kasih kurma makleb, kasih kismis makleb, kasih keju makleb, kasih rutop tambah makleb. Lah di Indonesia dikasih beras makleb, memang bebek apa? Butuh proses, butuh jual sebagian, butuh masak. Dengan uang tinggal duduk manis, tunjuk, makan, bayar, selesai. Kenapa tidak boleh? Saya khawatir ibu bingung karena memang pernah ngaji sama teman-teman salafi. Ustaz, boleh enggak memulai hari raya atau mulai Ramadan dengan hisab? Memulai Ramadan dengan hisab itu baik atau buruk? Baik. Pernah dicontohkan Rasul? Enggak. Pernah dicontohkan oleh sahabat? Enggak. Kalau yang kita akan anggap baik itu benar, Rasul yang harus pertama kali memberi contoh. Karena tidak dikasih contoh oleh Rasul, itu termasuk yang mengada-ada. Agak keras, bid'ah. Tambah keras, rokok. Maka sampean yang kemarin gunakan hisab, rokok kabeh. Itulah pola pikir gitu. Mudah-mudahan dengan paparan seperti ini ibu tidak bingung. Oh, ada tekok antara umrah dengan umroh itu menjadi penebus dosa. Tidak harus sekali berangkat sekali. Nah kalau sekali berangkat sekali, gak iso rono maneh hari ini.
Indahnya sambil menunggu waktu, cari pengalaman umroh dari Jirona, bisa cerita kepada teman-teman. Siapa tahu antara umroh dari pertama kali ya Lamlam, dari yang kedua kali Bir Ali, dari kita ada dari Jirona, bisa jadi penebusan antara keduanya. Sungguh kalau ada teks sekali jalan hanya boleh sekali, selesai, ndak usah diskusi. Tapi tolong jangan sampai seperti yang dilakukan teman saya ini. Dia bukan rombongan saya, terkejut saya. Hampir setiap hari saya saksikan dia pakai pakaian ihram. Saya tanya, loh, sampean belum tahallul toh? Sudah Ustaz. Nah kok pakai ihram? Saya umroh lagi Ustaz. Oh gitu toh. Kok hampir tiap hari saya saksikan sampean pakai ihram terus? Benar Ustaz. Kenapa? Ngejar target. Oh. Memangnya targetnya berapa? 50 kali umroh gitu. Saya hanya ngasih nasihat. Sampai boleh target umroh segitu, tapi tolong kerjakan setelah haji. Tenaga itu jangan diforsil hanya untuk yang sunnah, lupa akan kewajiban haji. Waduh Ustaz, ndak nutut Ustaz. Saya itu terpaksa 1 hari sampai 2 kali Ustaz. Nah 50 kali hari ini. Loh kok banyak sekali sih targetnya? Gini Ustaz, sebelum saya pergi haji itu, teman-teman itu ngamplopi saya untuk diumrohkan. Berapa? Ya rata-rata 2 juta. Loh, nggak oleh 1 juta sampai hari gitu. Wah ini bisnis ini kan. Masya Allah ibu bapak, belum sampai ke 16 kali ngeblak, nggak sadarkan diri, sampai hari wukuf tidak sadar, terpaksa diwukuf safarikan. Habis haji mulai sadar, bilang sama saya anggap Ustadz hajian tahun ini saya gagal. Loh kenapa gagal? Sampai kan sudah diwukuf safarikan, tapi saya nggak sadar. Nah terus saya anggap hajian gagal. Saya ingin hajian lagi nanti. Oh bagus. Alhamdulillah akhirnya bisa pergi haji. Saya tanya umrohnya mau berapa kali? Sekali saja Ustaz. Jadi begitu. Boleh berkali-kali, tapi tolong mampu atau tidak. Nanti ada nasihat dari orang bijak, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Manusia ini akan binasa, hancur kalau dia tidak mengerti kodrat dirinya sendiri, kemampuan dirinya sendiri. Saya tidak pernah melarang jamaah saya untuk umroh berkali-kali dengan catatan mandiri. Jangan saya suruh ngantarkan. Kenapa? Nanti kalau satu saya antarkan, yang lain minta diantarkan, kemeng saya nanti. Itulah ceritanya. Jadi kalau ibu pernah dengar, gak boleh katanya Ustadz. Oh, pola salafi digunakan menjawab. Karena tidak pernah ada contoh dari Rasulullah. Sudah jelas Bu ya? Untuk yang ketiga ada nasihat di sini, faman lam yajid, nah ya, fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asaratun kamila. Saya besarkan biar kelihatan dari belakang.
tilka asaratun kamilah. Tuh. Saya besarkan. Kelihatan dari belakang? Alhamdulillah. Orang yang menunaikan ibadah haji, misalnya tamattu sini atau kiron, itu terkena kurban syukuran haji. Lah kurban syukuran haji itu disebut al-hadiyu. Disebut apa? Minal hadi. Faman tamatta'a, ini minal hadi. Saya besarkan. Disebut kurban hadiyu. Sering diterjemahkan hadiah. Karena kurban itu macam-macam. Kurban penyembelihan menikmati hari raya Idul Adha, namanya bukan hadiyu, udhiyah. Kurban terkait syukuran kelahiran anak, namanya apa? Akikoh. Kurban terkait pelanggaran manasik haji, namanya dam. Jadi lain-lain namanya. Yang ditanyakan adalah hadiyu. Karena hadiyu ini sifatnya wajib, bagaimana Ustadz kalau saya tidak mampu? Muncul solusi dari Allah. Kalau memang tidak mampu menyembelih hadiyu, diganti puasa 3 hari sewaktu haji, ditambah 7 hari sepulang dari haji, sehingga totalnya tilka asyaratun kamilah. Itu bagi yang tidak mampu. Karena apa? Hukumnya wajib. Kalau tidak mampu, diberi solusi yang namanya puasa. Yang repot itu saya bawa jamaah, sudah tidak mampu membayar hadiyu, tidak mampu poso, ya Allah, mergoloro, gimana enaknya itu? Ya sudah, mohon maaf, ampunan kepada Allah deh, gitu. Gimana, memang sudah tidak mampu menyembelih hadiyu, tidak mampu apa? Puasa. Apa ada solusi diganti fidyah gitu ya? Kan tidak ada. Nah, karena sudah tidak mampu, mudah-mudahan tergolong la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, jangan coba-coba menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri. Enggak boleh itu. Nanti setan adu-adu, endingnya negatif. Ada kasus salah seorang jamaah saya ini digrunemi oleh temannya. Gunemannya apa? Wis gak gelem bayar hadiyu, oleh akeh gitu. Iya, nggak mau membayar hadiyu, mestinya kan diganti dengan puasa. Tapi oleh-oleh wakeh. Saya lihat itu, Masya Allah, sakarang gawede oleh-oleh. Isinya apa? Ceret. Sampai saya bilang, Bu, apa bisa bawanya nanti ya? Khawatir apa kalau dimasukkan nanti ke kapal terbang penyet gitu loh.
Nggak tahu lagi nanti kalau dia taruh di atas sendiri, mudah-mudahan selamat gitu. Saya ajak ngobrol, ibu katanya ndak punya uang sehingga ndak mampu membayar apa hadiah, tapi kok oleh-olehnya banyak. Boleh ndak tanya gitu, Pak? Boleh, karena teman-temannya itu geruneng gitu, nggak boleh gitu. Tanya langsung, jawabannya menarik. Mohon maaf Ustaz, jangan salah paham, oleh-oleh ini titipan tonggo-tonggo. Saya dititipi uang, kongkon belikan ceret gitu. Pengalaman beli di sini awet warnanya, padahal podo ambek di Surabaya podo. Kan podo-podo teko Cina nih sih. Jadi teko Saudi itu bahasanya awet, tapi ini ono Surabaya katanya enggak awet. Wong barangnya podo, produksi Cina. Jadi itu ceritanya. Ibu ini ndak mau bayar dam karena memang ndak mampu. Oleh-oleh ini murni titipan dari tetangga. Enak kalau kita diskusi, kita ndak salah paham kepada orang lain. Gak lido sampai disukali loh, banyak yang pengen. Iya Allah, sakareng kawet isinya ceret. Itu ceritanya. Mudah-mudahan ibu paham apa yang dimaksud mengganti puasa. Kalau mampu, fastabikul khairat. Walaupun hajinya ifrat, kapan ya kalau mampu tetap ikut apa menyembelih hadiah. Begitu Ibu, mudah-mudahan bisa difahami. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Artinya kalau selama kita haji tamattu itu, haji dan dam itu sudah kita bayar di awal gitu ya Ustadz? Iya, di Indonesia itu sering salah paham Bu. Masa haji tamattu kena dam? Tadi kan saya katakan dam itu akibat pelanggaran manasik haji, dan tidak semua manasik haji damnya itu menyembelih ternak, tergantung nanti besar dan kecilnya pelanggaran. Ini memang salah satu tugas saya Bu, kalau sudah mandu haji kayak polisi Bu, cari pelanggaran jamaah. Nanti kalau ada jamaah itu bawa koper kain ikhroman, kopernya disunggi, ayo pelanggaran gitu. Iya Ustadz, lupa. Kena denda berapa Ustadz? 300 real gitu. Bayarnya kemana? Ke ibu kota Riyadh atau titip saya, titip sampean. Alhamdulillah dapat titipan dam. Lihat jamaah haji waktu ikhram cabut-cabut bulu ke, ayo pelanggaran. Kena denda berapa Ustadz? 100 real. Bayarnya kemana? Ke ibu kota Riyadh atau titip saya, titip Ustadz saja. Alhamdulillah dapat titipan lagi. Banyak, jadi kayak polisi gitu, salah marka prit gitu. Wah, dengan titipan-titipan itu alhamdulillah pulang saya bisa beli Avanza gitu. Daripada gunem orang lain, mendingan gunem diri sendiri. Ada ndak yang seperti itu Pak? Ada. Itu dam. Kalau tamattu bukan dam, ndak ada pelanggaran.
Justru tamattu itu insya Allah haji yang afdol. Kok kena dam? Mestinya bukan kena dam, kena hadiyu. Apa bedanya? Kalau dam, begitu ada pelanggaran segera dilakukan lebih baik. Kalau hadiyu, tunggu dulu habis wukuf di Arafah tanggal 10. Nah karena diprosesikan dam, tak boleh bukan tanggal 10, jauh-jauh sebelum wukuf. Maka badi saya banyak gitu. Saya tarik jamaah katakanlah 300 real. Tak tukokno kambing Somali sing 100 real. Sing cilik-cilik kaya anjing itu loh. 100 real. Satu jamaah badi piro saya? 200. Lah bawa satu kloter. 200 ping sak kloter piro? 200 kloter. Mulai bisa beli Mercy saya. Itu ceritanya. Sebab menyembelih kurban sebelum hari ya dengan setelah hari ya jauh lebih murah. Itu mafia bisnis apa? Dam. Bisa dipahami? Bisa? Nah, itu dam. Kalau hadiyu, jangan kamu wala takhliqu ru'usakum hatta yabluwal hadiyu mahillahu. Di mana mahillahu? Di Jabal Kurban ketika tanggal 10 atau 11 atau hari-hari tasrik. Begitu perbedaan antara hadiyu dengan apa? Dam. Bagi yang tidak mampu hadiyu, solusinya diganti apa? Puasa. Bagi yang tidak mampu puasa, bingung jawabnya gitu. Karena tidak ditemukan dalam tuntunan. Mudah-mudahan orang seperti ini yang tidak mampu menerima amanat dari Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertobat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Ada lagi? Saya Ustadz. Monggo, silakan. Ini berkenaan dengan sujud. Kalau bagi perempuan itu sujud itu kan keningnya harus menempel di tempat sujud. Kening atau dahi, Bu? Dalam? Kening atau dahi? Oh iya, gitu. Kebanyakan ibu-ibu itu kalau memakai mukena atau jilbabnya yang besar, itu jilbabnya itu hilang suaranya. Hilang suaranya. Oh, baterainya habis ya gitu. Kena ada mic-nya lagi? Jadi ada ibu yang pakai mukena, kemudian waktu sujud bukan kening, Bu, dahi ya. Kalau kening itu ada nyanyiannya, izinkanlah ku kecup keningmu. Di sini, Bu. Nah, dahi ya. Terus permasalahannya apa, Bu? Gak kedengaran. Oh, nggih, silakan. Nggih, ngapunten Ustadz. Ya. Ya, itu jilbabnya atau mukenanya itu menutupi dahinya waktu sujud. Iya. Lah, ini bagaimana sujudnya ini sah apa tidak gitu. Terima kasih.
Hadisnya begini Bu, kata Rasul, kita ini diperintah Allah sujud pada 7 anggota badan. Umirtu, aku diperintah, tentu yang memerintah Allah, an asjuda, untuk sujud pada 7 anggota badan. Apa 7 itu? 1, dahi, dan Rasul memberi isyarat, juga hidung. Ini 1 paket. 2, 3, kedua telapak tangan. 4, 5, kedua lutut. 6, 7, kedua ibu jari kaki. Jari kaki. Muncul pertanyaan, ini ada ibu bawa pakai mukena, sehingga dahinya itu tidak nempel bumi. Nempel apa? Mukena, kan begitu ya Bu ya. Terima kasih. Sekarang dari 7 itu yang namanya lutut harus nempel bumi. Tapi karena ibu pakai rok, nempel apa Bu? Rok. Boleh apa tidak Bu? Apa dilubangi? Misalnya begitu. Ya sudah. Kalau sudah yakin dahinya itu entah nempel sajadah, entah nempel hambal, entah nempel mukena, monggo, nggak jadi masalah. Pernah dengar Bu, ada buku nggak boleh sholat pakai sajadah. Sholat pakai sajadah itu hukumnya bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak pernah ada contoh dari Rasul, tidak ada hadisnya, maka termasuk yang adakan. Alhamdulillah, saya dapat bukunya Bu, bahkan diskusi dengan 2 kadernya ini. Mungkin tujuan Pak Yainya biar saya baca, saya nyampaikan kepada jamaah. Saya sampaikan, tidak boleh sholat pakai apa? Sajadah. Pakai sajadah itu bid'ah, karena tidak ada contoh dari Rasul. Itu yang ada di dalam buku itu. Nah, terus saya tunjukkan, Rasul itu sewaktu sujud, surbannya dicopot, ditaruh untuk dijadikan tempat sujud. Kira-kira dahinya nempel surban atau nempel bumi? Boleh apa tidak? Kenapa bid'ah? Dalam bahasa hadis ada namanya humrah. Humrah itu biasanya sajadah kecil untuk tempat apa? Wajah. Waktu itu humrah Rasul ada di masjid. Aisyah diminta Rasul, tolong Aisyah ambilkan humrah di masjid. Kata Aisyah, mohon maaf ya Rasul. Begitu manggil Rasul, saya belum pernah lihat Aisyah, mohon maaf Pi, kok belum pernah. Apa kata Aisyah? Mohon maaf ya Rasul, saya lagi haid. Apa kata Rasul? Kotoran haidmu kan tidak di tangan. Kalau gitu boleh enggak wanita haid ambil humrah di masjid? Boleh. Memang kata sajadah itu enggak pernah ada. Itu produk baru. Ya sudah,
sajadah diganti humroh, kan selesai. Kok repot? Kalau gitu boleh ndak sholat pakai sajadah kecil? Boleh ndak? Kan dahi ndak nempel bumi, nempel humroh. Boleh apa tidak? Boleh. Mudah-mudahan terjawab. Sampai ada yang tanya, Ustaz, saya menyaksikan seorang laki-laki itu waktu sujud rambutnya itu nempel dahi, Ustaz. Terus katanya ndak boleh, Ustaz. Ada hadisnya? Ndak tahu. Ada. Ternyata hadisnya buatan orang Gresik, penjual ketualah gitu. Padahal kata Rasul, kalau rambutmu panjang kayak Rasul, sujud, waktu sujud ndak boleh rambutnya ditekep pakai tangan, biarkan ikut ngeleng. Kenapa ya Rasul nggak boleh? Kalau ditekep pakai tangan, salah satu tangan ndak ikut sujud gitu. Kalau gitu andaikan rambutnya ndelewer, boleh apa tidak? Kenapa ndak boleh? Kok susah banget sih Islam ini? Enggak, Islam itu sederhana. Di pemikiran berubah jadi sulit. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.